Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasim Muhammad. Wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. As-sabiqun biasanya juga disambungnya dalam pembicaraan para ustadz dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang terdahulu dari umat yang terdahulu. Dalam bahasa Arab, sebetulnya kata sabako artinya lebih dahulu dalam pengertian gerakan. Jadi misalnya pertandingan disebut musabakoh. Pertandingan baca Al-Quran maksudnya mana yang paling berhasil di dalam membacakan Al-Quran dengan kualitas yang terbaik. Nah, perjuangan untuk memperoleh posisi terbaik itu disebut sebagai sabaqo. Sampai pernah diciptakan sebuah hadis palsu dengan menggunakan kata sabaqo. Tapi kita tidak bicarakan di sini. Nah, yang saya bicarakan adalah satu kata yang hampir sinonim dengan ini, yaitu kata salafa. Salafa yang kemudian menjadi nama madhab yang disebut madhab salafi. Madhab salafi biasanya berkenaan dengan masalah akidah, keyakinan, sementara madhab-madhab yang lain seperti Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki umumnya berkaitan dengan fikih. Nah, madhab salafi sering disebut sebagai madhab akadi, madhab yang berkaitan dengan akidah. Kita akan sebutkan makna kata-kata itu dalam bahasa Arab, kemudian makna kata itu secara istilah. Untuk saudara catat, untuk pengajian Ahad yang akan datang, saudara harus siap-siap menunggu kemuskilan dari kata as-sabiqun yang disampaikan oleh Ustadz Miftah tadi. Beliau itu bergantung, sehingga saya menyesal datang terlalu cepat ke sini. Kalau saya tunggu mungkin saya juga bisa memperoleh jawaban siapa yang dimaksud dengan as-sabiqunal awwalun itu, yang secara statistik makin sulit kita masuk ke dalamnya pada periode-periode terakhir ini. Kalau as-sabiqun itu dinisbahkan kepada waktu atau kepada zaman. Nah, kata salaf ini insya Allah akan saya jelaskan sampai habis sehingga tidak harus nunggu Ahad yang akan datang. Itu tugas Ustadz Miftah. Nah, as-salaf kalau dimasukkan ya nisbah ke dalamnya menjadi salafi. Kalau dimuannaskan dalam satu madhab disebut madhab salafiyah, as-salafiyah. As-salafiyah dari segi bahasa dinisbahkan kepada kata salaf yang artinya as-sabaqu, terdahulu, atau yang lebih umum at-taqaddum, datang duluan. Karena itu kata salafa sebagai fi'il madi artinya orang-orang salaf sebagai isim artinya alladzina madau, orang-orang yang sudah datang duluan, yang sudah lewat. Sudah ingat kata fi'il madi yang menunjukkan past tense. Jadi as-salaf artinya orang-orang yang hidup in the past, yang sudah lewat
alladzina madau. As-sullaf dinisbahkan kepada kaum, al-qaum as-sullaf artinya al-mutaqaddimun, orang-orang yang datang lebih dahulu daripada yang lain. As-sulfah ialah makanan pendahulu sebelum makanan menu utama datang. Itu dalam bahasa Arabnya disebut as-sulfah. Mungkin sekarang terjemahannya mungkin dessert ya. Appetizer. Itu as-sulfah. Berasal dari kata salaf. Fakullu syai'in qaddamtahu fahuwa salaf. Jadi apa yang Anda dahulukan itu semua disebut salaf. Wal umamus salifah. Bangsa-bangsa yang sudah lewat. Itu artinya al-madiyah. Orang-orang yang sudah datang terdahulu. Seperti dalam ayat Al-Quran. Qad khalat min qablihim rusul. Atau tilka ummatun qad khalat. Nah, ummatun yang qad khalat disebut umat salaf atau salifah. As-salif sekali lagi al-mutaqaddim. Bentuk lainnya adalah as-salaf, as-salif, as-sulfah. Tadi disebut as-sulfah adalah al-mu'ajjal min at-ta'am qabla al-ghida, yang didahulukan sebelum makan. Dalam Al-Quran, kata salaf diartikan sebagai jamaah al-mutaqaddimun. Seperti dalam ayat surat Az-Zukhruf, ayat 56. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Dan kami jadikan mereka itu udah lewat. Dan kami jadikan itu sebagai pelajaran buat umat-umat yang terdahulu. Itu terjemahan saya nih. Karena kadang-kadang Allah tinggalkan jejak-jejak umat terdahulu itu supaya menjadi pelajaran bagi kita sekarang. Wa tarokna fil akhirin, dan kami tinggalkan mereka itu buat jadi pelajaran bagi umat terdahulu. Jenazah Fir'aun itu diselamatkan Tuhan tubuhnya dan kemudian ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala buat jadi pelajaran bagi kita sekarang. Peninggalan-peninggalan masa dahulu itu dijelaskan keutamaannya di dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat umat yang datang kemudian. Jadi salaf itu adalah pelajaran bagi kita kemudian. Karena itu sebetulnya pada hakikatnya umat Islam tidak menghendaki adanya penghancuran legacy atau turoth atau peninggalan-peninggalan dari masa lalu, dari peradaban masa lalu. Karena dia akan menjadi pelajaran bagi umat yang datang kemudian. Itu piramida yang besar itu, yang usianya diperkirakan sudah ribuan tahun, bahkan ada yang menyebut bahwa dia berasal dari 5.000 tahun yang lalu. Kalau saudara lihat ke piramid, itu karena saya pernah berdiri di piramid itu dengan agak ketakutan, walaupun yang saya naiki mungkin cuma 1/100-nya dari piramid itu, tapi saya sudah menderita agorafobia, ketakutan karena berada tempat yang tinggi. Itu sampai 3/4-nya piramida itu, kulit piramida itu, jadi piramida itu dikuliti tinggal dengan granit yang bertahan sekian lama. 3/4 dari kulitnya itu terkelupas, hilang, dan hanya tinggal 1/4 lagi. Banyak teori mengapa ditinggalkan yang terkelupas itu. Wa tarokna fil akhirin itu. Kenapa ditinggalkan? Dan salah satu kesimpulan bahwa kulit itu terkelupas karena flood, bukan karena tiupan angin. Karena kalau tiupan angin mestinya yang paling atas itu yang paling kena angin yang paling tinggi. Tapi itu disebabkan oleh banjir besar.
Dan mungkin kaum beragama, terutama agama monoteis seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam, merujuk kepada peristiwa banjir besar pada awal kehidupan manusia, yaitu pada zaman Nabi Nuh. Wallahu alam. Tapi salaf itu, kata Al-Quran, itu juga sebagai pelajaran bagi umat-umat yang datang kemudian. Salaf sebagai istilah. Sekarang salaf sebagai salafiyah, menarik dahulu pesantren-pesantren NU disebut sebagai pesantren-pesantren salafiyah karena ingin mempertahankan yang terdahulu itu. Di kalangan Nahdiyin istilahnya al-muhafadhah alal qadim salih. Nah, qadim itu sama dengan salaf. Ingin mempertahankan peninggalan-peninggalan yang saleh. Pelajaran itu ada pelajaran bagus, ada pelajaran buruk dari masa lalu itu yang jadi pelajaran bagi kita. Tapi sekarang salafi atau salafiyah dalam istilah fahumul ladzina yadda'una ittiba'a manhajis salafis solihi minas sahabati wattabi'ina wa atba'it tabi'ina fi fahmid dini aqidatan wa ahkaman wa hujjatuhum fi dzalik annahum khairul qurun. Jadi yang disebut madhab salafiyah adalah kelompok yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Kata manhaj tidak akan saya jelaskan, sudah terlalu populer. Begitu populernya sehingga orang tidak mengerti lagi apa artinya manhaj itu. Yaitu orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf. As-soleh, kata salafus soleh. Dalam bahasa Indonesianya alif lam yang pertama dihilangkan. Jarang menyebut as-salafus soleh, tapi madhubnya salafus soleh. Madhab salaf yang soleh. Yaitu siapa yang termasuk madhab ya, sahabat yang soleh itu? As-sahabah, at-tabi'in, wa atba'it tabi'in. Atau tabi'inat tabi'in. Itu disebut seluruhnya sahabat, tabi'in, dan at-tabi'it tabi'in. Sahabat adalah orang yang sezaman dengan Rasulullah, pernah berjumpa dengan Rasulullah, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itu sahabat. Dan tabi'in adalah orang-orang Islam yang berjumpa dengan sahabat. Tabi'in adalah orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan orang yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu biasanya disebut khairul qurun, sebaik-baiknya umat manusia, sebaik-baiknya generasi. Jadi ada seseorang akademisi yang menulis kitab dengan judul As-Salaf Al-Mutakhayyal, salaf dalam imajinasi. Jadi dalam imajinasi umat Islam sekarang, salaf itu semuanya salafus soleh. Semuanya umat yang paling baik. Dan kata dia, itu mutakhayyal. Itu imaginary atau imagined atau dibayangkan. Ada seorang penulis antropologi, ada seorang antropolog yang menyebut bahwa kata umat Islam itu adalah imagined community. Jadi itu komunitas yang ada di dalam bayangan saja. Kadang-kadang yang disebut umat Islam itu siapa aja. Bahwa Jokowi sekarang memusuhi umat Islam. Loh, umat Islam singendi toh? Umat Islam yang mana tuh? Atau umat Islam sekarang lagi terancam oleh komunisme. Umat Islam yang mana itu? Jadi umat Islam adalah imagined community. Dan salaf juga itu adalah al-salaf al-mutakhayyal, al-jamaah al-mutakhayyalah, atau kaum mutakhayyal. Kaum yang ada di dalam mitos. Sampai ya jadi persoalan. Kalau sahabat sih gampang didefinisikan.
tabi'in sampai tahun keberapa itu tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in dimulai dari siapa, itu masih diperdebatkan. Tapi pokoknya 3 generasi awal itu dengan batas-batas yang tidak jelas disebut sebagai khairul qurun, generasi yang paling baik. Tapi bahwa itu generasi yang paling baik adalah mitos, adalah dongeng. Hujahnya bahwa mereka itu, bahwa dalilnya bahwa mereka itu adalah generasi terbaik adalah hadis yang nggak pernah atau jarang itu disepakati. Hadis yang disepakati dhaifnya oleh seluruh ahli hadis. Rada jarang ada hadis dhaif yang disepakati. Karena kalau Ibnu Hajar al-Asqalani itu seringkali tidak pernah ada 2 ahli hadis sepakat dalam mensahihkan hadis dan mendhaifkannya. Tidak pernah ada 2 ahli hadis yang sepakat mendhaifkan atau mensahihkan ahli hadis. Nah, ini ada hadis yang sepakat semua ahli hadis tentang kedhaifannya, tapi lucunya sepakat bahwa ahli sunnah dan khususnya kelompok manhaj salafi mengatakan hadis ini sahih. Jadi para ulamanya menetapkan hadis ini sahih, yaitu hadis zaman yang paling baik adalah zamanku. Khairul qurun qarni. Generasi yang paling baik, zaman yang paling baik adalah zamanku. Summal ladzina yalawnahum, kemudian generasi yang mengikuti sesudahnya. Kemudian generasi yang mengikut mereka lagi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'it tabi'in. Itu istilah salaf menurut manhaj salafi, atau istilah salaf dalam salafiyah menurut istilah. Menurut madhab salafi, yang pertama, madhab salaf itu pokok-pokok akidahnya madhab salaf. Madhab salaf berkeyakinan bahwa madhabnya itu adalah madhab yang paling benar. Lihat misalnya Majmu'ul Fatawa dari Ibnu Taimiyah, juz keempat halaman 149. Ya'taqidul fikru salafiyyu anna madhabahu la yakunu illa haqqa. Bahwa ini madhab yang paling benar. Li'anna salafa la yaquluna illa as-sawaba. Karena madhab salaf hanya mengatakan yang benar saja. Wa la yaquluna illa bima jaa bihi al-kitabu was sunnah. Dan mereka hanya berdalil dengan apa yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Yang kedua, yudda'i al-fikru salafi, pemikiran salaf juga mengaku bahwa ad-da'watas salafiyah takumu ala thalathati a'mudah. Bahwa dakwah salaf itu ditegakkan di atas 3 pilar, 3 tonggak. Alal kitabi wa sunnah. 1 alal kitab, kedua as-sunnah, dan ketiga ittiba as-salaf as-soleh. Jadi dalilnya 3. 1 al-kitab, as-sunnah, dan mengikuti salaf yang soleh. Siapa salaf yang soleh? Mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, dan mengikuti tabi'it tabi'in. Jadi hujahnya ada 3 nih. Al-Quran, As-Sunnah, dan As-Salaf As-Soleh. Jadi tidak benar bahwa manhaj salaf itu hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada lagi satu lagi, yaitu ittiba as-salaf as-saleh, mengikuti as-salaf as-saleh. Kata Al-Albani dalam Al-Mawsu'ah Al-Albani fil Aqidah, juz ke-1 halaman 220, 230 dan 234, itu faman za'ama, barang siapa yang ngaku-ngaku.
bi annahu yattabi'ul kitaba wa sunnah, dan mengikuti kitab dan sunnah saja, wala yattabi'u salaf, dan tidak mengikuti salaf as-solih, fa innahu, ini kata Al-Albani, kalau orang ikuti kitab dan sunnah saja tapi tidak mengikuti salafus solih, fa innahu yakunu fi zayghin wa dhalalin, maka dia berada dalam kesesatan, fi zayghin wa dhalalin, di dalam keadaan kesesatan dan dolal. Jadi itu kata Al-Albani, salah satu tokoh salaf, terutama di dalam ilmu hadis. Marja taklidnya kelompok salafi adalah Al-Albani. Sekali lagi, barang siapa yang ikut kepada Quran dan sunnah tetapi tidak ikut kepada madhab salaf, kepada as-salafus salih, fa innahu yakunu fi zayghin wa dhalalin. Oke, kita baru menjelaskan dua keyakinan dari madhab salafi. Sampai ke sini dulu. Nah, minggu yang lalu saya dalam pengajian Ahad, sudah bisa putar lagi itu pada minggu yang lalu, saya mengutip kutipan yang dikutip oleh pengutip, yaitu pengutipnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri madhab Wahabi. Dan dia menyebutkan bahwa as-salaf as-solih itu, yang disebut salaf as-solih ini, dia kutipkan hadis-hadis yang kesimpulannya menunjukkan bahwa salaf itu ternyata tidak soleh. Bahkan salaf itu ternyata salah. Nah, dikutipkanlah beberapa hadis di zaman salaf, yaitu di zaman para sahabat. Misalnya hadis dari atau berita dari Imam Malik dari pamannya, Abi Suhel bin Malik dari bapaknya. Bapaknya itu adalah sahabat Nabi, dan dia berkata, ma'arifu syai'an mimma adaraktun nasa. Aku tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia itu dari agama Islam itu kecuali ilan nida'a fil solat, kecuali solat saja, panggilan solat. Dan dijelaskan oleh Az-Zarqani dan Al-Bazi dalam komentarnya tentang Al-Muwatta bahwa hanya tinggal adzan saja yang lam yadkhuluhu taghyir wala tabdil, yang tidak mengalami perubahan dan pergantian. Semuanya mengalami perubahan dan pergantian. Bi khilafis salat, kecuali salat masih lumayan, walaupun katanya qad ukhirat an awqatiha, walaupun sudah diakhirkan waktunya. Kata Imam Syafi'i dari Wahab bin Kaisan, ra'aitu Ibnu Zubair, aku melihat Ibnu Zubair. Dan Ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair adalah generasi salaf. Dan beliau memulai solat sebelum khutbah. Jadi pada waktu Jumat, beliau memulai solat sebelum khutbah. Maksudnya supaya jemaah tidak bubar. Jadi dia memulai solat sebelum khutbah. Kalau Jumat sekarang kan, khutbah dulu baru solat. Itu generasi awal atau generasi salaf. Beliau berkata, kullu sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qad ghayyirat. Kata Wahab bin Kaisan, semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sudah diubah. Sampai solat sekalipun. Hatta solat. Sampai solat pun udah diganti-ganti. Itu diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, juz ke-1 halaman 208. Sekali lagi, kalau ada perubahan halaman, itu biasanya karena perbedaan cetakan. Kata Az-Zuhri di dalam Jami'u Bayanil Ilm,
dakhalana ala Anas bin Malik. Aku masuk ke rumah Anas bin Malik di Damaskus. Wa huwa wahdah, dan dia sedang sendirian. Anas bin Malik itu adalah sahabat Nabi yang pernah menjadi khadam Nabi sejak usianya masih kecil. Nah, kata Anas bin Malik, dan beliau didoakan Rasulullah panjang usianya, banyak anaknya, dan banyak hartanya. Sehingga di antara orang Ansor yang paling banyak anaknya dan hartanya adalah Anas bin Malik. Sempat hidup, termasuk generasi sahabat yang paling akhir. Tapi sekali lagi, zaman itu adalah zaman salaf. Pada zaman yang disebut khairul qurun. Az-Zuhri, sudah tahu Az-Zuhri adalah orang yang menginisiasi pembukuan hadis. Di zaman Umar bin Abdul Aziz menurut satu riwayat. Aku masuk ke rumah Anas bin Malik. Jadi Az-Zuhri tabi'in, Anas bin Malik sahabat. Dan dia sedang sendirian menangis. Fakultu, aku berkata, ma yubkik, mengapa kau menangis? Qala, berkata Anas, la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salata wa qad dhiyat. Aku tidak tahu apapun tentang Islam di zaman ini. Artinya sudah tidak dikenal lagi nih Islam ini, kecuali sholatnya saja. Itu pun sudah dilalaikan orang. Lalu dari Hasan al-Basri, itu termasuk generasi salaf. Hasan al-Basri adalah at-tabi'in, karena dia pernah berguru kepada Imam Ali. Termasuk at-tabi'in. Lau kharaja alaikum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ma arafu minkum illa qiblatakum. Sekiranya para sahabat Rasulullah itu keluar melihat kamu sekarang ini di zaman itu sahabat Rasulullah tidak mengenal kamu kecuali kiblatnya saja. Kecuali kiblat kamu. Itu Muhammad bin Abdul Wahab mengutip, itu hanya sebagian yang saya kutip, bahwa di zaman para sahabat itu agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tidak dikenal lagi keasliannya. Ada beberapa orang sahabat yang sholat pada suatu saat di zaman sahabat nih, Umran bin Husain, dan dia salat di belakang Imam Ali. Kemudian dia berkata, demi Allah, salat dia mengingatkan aku kepada salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saudara adalah generasi awal itu, khairul qurun atau as-salaf as-salih. Dari riwayat-riwayat yang disampaikan sama kita oleh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Mufidul Mustafid. Saudara bisa cek itu dalam kitab Mufidul Mustafid, hadis-hadis itu. Kesimpulannya ialah bahwa ternyata generasi awal itu tidak seindah seperti yang kita bicarakan. Bahwa ternyata generasi salaf itu adalah generasi yang gambarannya kita ciptakan dalam imajinasi kita. Jadi as-salaf al-mutakhayyal, salaf yang diciptakan dalam imajinasi kita. Itu salaf mitos sebagai lawan dari salaf sebagai mayoritas. Apa hubungannya ini dengan as-sabiqun as-sabiqun? Tunggu pembicaraan Ustaz Miftah pada minggu depan. Ini pertanyaan yang sangat mendalam. Memang saudara bayangkan ini, saya teringat ucapan Napoleon Bonaparte ketika dia memasuki Mesir. Napoleon ini sangat takjub dengan Islam, sehingga ada yang menduga dia masuk Islam karena ketakjubannya pada Islam. Dan Napoleon Bonaparte berkata, luar biasa umat Muhammad ini, karena dalam tempo setengah abad mereka menaklukkan setengah dunia. Bayangkan ini orang-orang Islam, ya kalau dalam kata Thomas Carlyle, gembala-gembala
yang tidak kentara, yang mengembara di Sahara. Itu gembala-gembala unta. Setelah masuk Islam, kemudian menaklukkan dunia dengan cepat. Tapi yang tidak pernah saudara pikirkan, bagaimana Islam bisa diajarkan oleh sekelompok kecil penakluk itu kepada ratusan ribu bahkan jutaan umat yang berbondong-bondong masuk Islam waktu itu. Sekarang aja kita mengalami kesulitan untuk mengirimkan guru-guru ke daerah-daerah yang terpencil. Ini bayangkan di zaman itu, di Khairul Qurun ini, kurang sekali guru-guru yang mengajar Al-Quran. Apalagi sampai ke daerah-daerah yang terpencil, mengajar ribuan orang. Sehingga mereka sebetulnya tidak mengenal ajaran Rasulullah SAW. Dan para sahabat tidak semuanya juga ahli dalam ilmu-ilmu agama. Banyak sahabat itu yang nanti bukti-buktinya akan kita perlihatkan, yang tidak paham secara mendalam hukum-hukum agama. Karena mungkin mereka bergaul dengan Rasulullah juga sebentar saja, kemudian menjadi pemimpin pasukan. Dan kebanyakan sahabat itu masuk Islam dalam Futuh Mekah. Itu sahabat-sahabat yang masuk Islam di Mekah itu, kemudian ikut hijrah bersama Nabi pada detik-detik terakhir, pada bulan-bulan terakhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak sempat belajar agama secara mendalam, langsung harus mengajarkan Islam kepada jutaan umat manusia yang masuk Islam afwaja, secara berbondong-bondong. Gimana mengajarkan Islam itu? Yang akhirnya ya tanpa diajarin mereka mengikuti siapa aja yang berkuasa. Dalam disertasi saya disebutkan bahwa dari segi marjaiyah, orang-orang itu akhirnya mengikuti sebagai marja itu para penguasa di zamannya. Jadi siapa aja yang jadi penguasa itu dijadikan guru. Sehingga kadang-kadang orang berbondong-bondong dari daerah-daerah itu mendatangi misalnya Umar Ibnul Khattab, bertanya, misalnya mendatangi Abu Bakar sebagai penguasa itu. Imam Ali juga sempat didatangi pada waktu ia menjadi khalifah. Sebelum jadi khalifah, Imam Ali ditinggalkan orang. Sampai Ustaz Miftah pernah mengatakannya di dalam pengantar tentang Nahjul Balaghah, bahwa Imam Ali sampai memanggil-manggil orang supaya kalau tanya kepadaku saja. Karena saluni qabla an tafqiduni, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Karena aku tahu di mana Al-Quran itu diturunkan. Afi jabalin, apakah dia turun di bukit atau turun di lembah? Apakah dia turun lailan atau naharon, siang atau malam? Aku tahu, tanyalah aku. Tapi Imam Ali baru ditanya beneran itu ketika dia menjadi khalifah. Jadi biasanya emang terkaitlah agama itu dengan madhab penguasanya, tentang siapa yang berkuasa pada zaman itu. Saya teringat kepada sebuah ayat Al-Quran, dan aku melihat kamu ketika kamu berpindah-pindah di antara orang-orang yang sujud. Alladzi yaraka hina takum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri dan ketika kamu berpindah-pindah di antara orang-orang yang sujud. Maksudnya yaitu bahwa benih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau gen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpindah-pindah di antara orang-orang yang sujud. Nah, sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa nenek moyang Rasulullah itu ke atas semuanya adalah as-sajidin. Jadi yang orang-orang yang sujud. Apa istilah benih atau itu tuh di dalam istilah itu? Kalau di dalam istilah sufi itu disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nur Muhammad itu berpindah-pindah dari orang yang sujud yang satu kepada orang yang sujud yang lain.
Jadi artinya itu hanya menjawab tentang orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, bahwa beliau itu dilahirkan dari rahim yang suci, dari benih yang suci. Terima kasih atas perhatian saudara. Pengajian kita yang alhamdulillah diberkahi oleh pandemik. Serangan pandemik itu begitu dahsyat sehingga orang-orang yang mau menyerang pengajian ini kalah sama pandemik. Mudah-mudahan kita akan terus mencoba menawarkan lilin-lilin kecil di tengah-tengah dunia yang gelap gelita. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat bala dari kita semua. Allahumma rfa' anna al-bala'a wal waba' bihaqqi Muhammadin wa alihi at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqi ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala nabiyyi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.